lebih mengenal Dia melalui firman-Nya. Mari kita buka hati kita. Kita buka pikiran kita agar firman Tuhan boleh dipenuhi ke dalam hidup kita. Biarlah kiranya doa kita agar kita boleh lebih mengenal Dia dengan baik. Kasih-Nya kita kenal dengan sungguh-sungguh. Kuasanya boleh dinyatakan di atas kita. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bila mana kami menyembah Engkau sepanjang hari Sabat-Mu dan diawali dengan Vesper ini, kami datang sebagaimana kami ada, dan kami membutuhkan rahmat pengasihan-Mu lebih dahulu. Lewat kuasa darah-Mu menguduskan hati, pikiran, perasaan, dan batin kami, agar kekudusan Sabat ini boleh menjadi bahagian kami. Bungkus kami dengan jubah kebenaran-Mu Tuhan Yesus, agar saat kami menyembah Engkau, hati, pikiran, perasaan kami Engkau lihat. Dan kami rindu ada hanya dengan-Mu, bukan dengan yang lain, bukan dengan orang lain, bukan di tempat yang lain, tapi ada dengan-Mu.
karena Engkau melihat setiap hati, dan kami buka hati kami, Roh Kudus, masuklah menuntun dan membimbing kami. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, yang sudah hadir maupun yang belum hadir, Engkau tahu di mana mereka, kemurahan-Mu yang sama boleh menjadi milik mereka. Berbicaralah Tuhan Yesus, hati kami sudah siap, kami mau diubahkan, dikuatkan, dan direstorasi oleh firman-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Shalom. Boleh dengar suara kami? Oke, puji Tuhan. Selamat sahabat, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita sangat memuji Tuhan karena kesehatan, kesempatan, dan sahabat yang baru diberikan kepada kita. Dan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sambil kita mempersiapkan diri untuk melayani besok, biarlah acara perbaktian ini boleh menyiapkan diri kita dan memberikan kita kekuatan untuk menerima rohnya, sehingga besok kita menjadi satu hati, satu roh sebagai pelayan-pelayan Tuhan maupun sebagai umat-umat Tuhan. Malam ini saya mau mengambil renungan kita dengan berjudul, Mungkinkah ada yang baik dari Nazaret? Kalau saya tanya yang kedua kepada kita, mungkinkah ada yang lebih baik lagi dari MCMI ke depan ini? Atau yang ketiga, mungkinkah akan ada yang lebih baik dari diri kita ke depan ini kita perbuat maupun kepada Tuhan? Mari kita menjawab dalam hati kita masing-masing. Ayat renungan kita saya ambil dalam Yohanes pasal yang ke-1. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-46 sampai 51. Kita baca bersama-sama ceritanya atau latar belakangnya. Siapa yang berkata seperti ini? Mungkinkah ada yang baik dari Nazaret? Ayat, mungkin saya mulai dari 45. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepada Filipus, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Wah, berarti Nazaret ini tempat yang sangat jelek di pandangan banyak orang. Sampai Nathanael berkata, mungkin nggak ada dari sana. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati. Apa itu cirinya? Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Itu yang pertama, kabarnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Mungkinkah akan datang yang lebih baik dari dalam diri kita sebagai pelayan, sebagai umat Tuhan,
di masa-masa sulit ini? Mungkinkah akan keluar dari dalam diri kita sesuatu yang tidak pernah? Ini pertanyaan yang kita harus jawab. Dan Yesus berkata, aku lihat engkau sebelum dipanggil Filipus di bawah pohon ara. Bolehkah kita elaborate kepada diri kita? Apakah saat Yesus melihat kita 1 minggu ini, kita sadar dia sedang melihat kita? Apakah kita sedang melakukan yang baik, yang kurang baik? Adakah kita rasa bahwa ia sedang melihat kita seperti dia melihat akan Natanael itu? Aku lihat engkau di bawah pohon ara itu sebelum engkau dipanggil. Dan karena engkau meyakini apa yang saya katakan, Yesus katakan, engkau akan melihat hal-hal yang besar. Apakah dengan keluar yang lebih baik dalam diri kita ke depan ini, kita akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi yang Tuhan buat dalam diri kita? Atau adakah kita yakin bahwa lewat firman ini, kita akan melihat, kata Yesus, setelah kulihat hatimu di Vesper ini, engkau akan melihat di hari-hari yang akan datang hal-hal yang lebih besar. Apa mungkin itu terjadi kepada kita? Saat Yesus kata, saat aku sedang melihat engkau di malam Vesper ini, disebut nama kita. Aku tahu apa yang dalam hatimu. Sedang kepada saya atau kepada yang lain, aku tahu itu. Aku tahu engkau sedang bergumul. Aku tahu engkau sedang setengah hati. Aku tahu engkau betul-betul menaruh hatimu. Entah apapun yang dilihat Yesus itu, yang tahu hanya dia dan saudara dan saya. Tapi pertanyaannya adalah, pada saat dilihatnya, apakah itu menuntun kita untuk lebih percaya kepada dia dan akan melihat hal-hal yang besar terjadi dalam hidup kita di depan ini? Ada 4 pekabaran yang Tuhan mau sampaikan lewat pengalaman Natanael ini. Namun sebelumnya saya mau memberikan kepada kita, kok Yesus disebutkan dari Nazaret? Bukankah ia lahir di Bethlehem? Dari rahim Maria. Betul. Dalam Injil Lukas pasal 2:23, ia adalah lahir dari seorang perempuan Maria di Bethlehem. Tetapi oleh karena kondisi akhirnya dia dilarikan orang tuanya ke Mesir. Dan terakhir oleh karena di sana juga tidak aman, ia lari ke Nazaret. Dan dia hidup lebih kurang 30 tahun di Nazaret dalam melakukan akan pekerjaannya. Makanya sampai disebutkan, mungkinkah Yesus dari Nazaret ini ada yang baik? Pelajaran yang pertama yang Yesus mau sampaikan, yang pertama adalah, Yesus melihat hati kita sebagai anak Tuhan. Setiap hari dia lihat dan dia mengerti hati kita. Dan Natanael disebutkan, ialah seorang Israel sejati. Kenapa? Tidak ada kepalsuan. Kita lebih suka karena mungkin nggak bisa beli yang asli Adidas dulu, maka dibuatlah Adidas tiruan. Nggak bisa beli Rolex asli, dibelilah Rolex KW1, KW2, KW3. Tapi tetap namanya. Namun tidak asli. Tapi Tuhan melihat hati Natanael tidak ada kepalsuan. Ia jujur. Waktu Yesus lihat dia sedang ada di bawah pohon ara itu. Dan Filipus memanggil dia segera mau mengikut dia. Pada saat Tuhan sedang melihat hati kita malam ini, mungkinkah hati kita akan lebih baik? Akan lebih cinta Yesus? Akan lebih mengasihi setelah dilihatnya disampaikan isi hatinya malam ini. Yang kedua, di ayat 47, Tuhan mau menyampaikan kepada kita. Sebelum Filipus memanggil engkau, Natanael, aku udah lihat engkau di bawah pohon ara ini. Apa yang dilihatnya? Dia lihat iman Natanael itu sungguh-sungguh. Tidak heran begitu Filipus memanggil, dia nggak banyak cingkunet, orang Mira bilang, nggak banyak bertanya, nggak banyak hal-hal yang dia
Pikirkan, dia mau. Dia ikut. Kita sudah sekian puluh tahun mengikuti Yesus. Tapi bolehkah ke depan kita mengikuti Yesus sampai dia datang setia dan lebih tulus? Tidak ada lagi kepalsuan. Tidak ada kepura-puraan dalam diri kita. Mungkin sekian lama kita mengikuti Tuhan. Jangan-jangan lebih banyak kepalsuan, ketidaktulusan. Tapi Tuhan mengajarkan, lihat Nathanael. Aku lihat hatinya. Aku lihat imannya. Dia penuh ketulusan. Tidak ada kepura-puraan. Tidak ada kepalsuan. Yang ketiga, ayat 50-51, Yesus memberikan satu pelajaran penting bagi kita. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Bahkan disebutkan, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nathanael diberikan kesempatan untuk melihat urapan Tuhan pada waktu dia melakukan misinya. Melihat perkara-perkara besar yang Tuhan perbuat. Dan ini juga menjadi nasihat pesan Yesus kepada kita. Kita akan melihat ke depan ini hal-hal yang lebih besar pada saat firman ini mengubah hati kita. Memberikan kita ketulusan. Tidak banyak bertanya, tapi belajar untuk mengikut. Tidak banyak berdalih, tapi belajar untuk taat kepada-Nya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberikan pesan yang keempat kepada kita sebagai pelayan, sebagai umat Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Jangan pernah anggap remeh orang lain, orang susah, orang tiada, orang miskin, orang bodoh. Jangan pernah. Kenapa? Karena Yesus mengasihi dia. Mungkin Anda dan saya tidak mengasihi dia, tapi Yesus mengasihi dia. Mungkin kita tidak peduli kepada dia, tapi ingat Yesus peduli kepada dia. Mungkin kita tidak suka kepadanya, tapi Yesus menyelamatkan dia. Mungkin kita benci kepada dia, tapi Yesus sangat mengasihi dia. Itu sebabnya jangan kita anggap remeh, bahkan memandang mata sebelah kepada orang yang hina sekalipun. Karena Yesus bilang, apa yang kau buat itu, kau buat untuk saya. Mungkin selama ini banyak yang kita punya pelayanan tidak menyenangkan. Atau barangkali orang memberikan respon tidak baik. Tapi ingatlah, Yesus sendiri pun sudah mengalami lebih dahulu daripada kita. Tapi toh ia melakukannya. Bukankah kita sebagai pengikutnya akan juga mengikutinya, menghadapinya, dan mengerjakan dengan sekuat hati kita. Jangan pernah anggap remeh kepada latar belakang orang. Mungkin pendidikannya tidak ada. Tetapi Tuhan bekerja lewat dia. Selama saya sudah melayani, kalau saya pulang kampung ketemu dengan papa saya banyak diam, lebih bagus mendengar. Kenapa? Emang nggak ada sekolahnya 1 jam pun di bangku sekolah. Tapi kalau bicara tentang Yesus dan firman, saya lebih bagus diam dan mendengar. Mengapa? Dia menghidupkan apa yang dia tahu. Saya baru belajar menghidupkan. Dia meyakini apa yang sudah dia dapat. Saya baru belajar untuk meyakininya. Selama hidup saya tidak biasa bebas dengan dia kalau saya pulang. Karena apa? Saya sadar diri. Banyak saya tahu, tapi lebih banyak yang dia kerjakan. Banyak saya tahu, lebih banyak yang dia alami. Dan untuk itu, saya belajar untuk tidak banyak berkomentar. Kalau saya belum lakukan, saya lebih bagus. Oh ya, satu hal yang sulit saya katakan pada waktu dia berkata-kata, bukankah engkau tahu kau sebagai hamba Tuhan, bahwa tidak boleh makan daging itu, nanti bejat. Dibacanya ayatnya itu
Saya hanya diam, ngapain saya jawab? Kenapa ada tertulis? Lebih bagus kita mengaku diri, saya belum melakukan. Tolonglah saya Tuhan yang kurang percaya ini. Sebabnya tidak baik kita berdebat dengan firman Tuhan, tapi belajar untuk meyakini firman Tuhan. Jangan pernah anggap remeh suku seseorang atau kondisi seseorang. Kenapa? Jangan-jangan itu besok menjadi orang yang tidak pernah kita pikirkan. Jangan-jangan besok ia yang mendoakan kita pada waktu kita ketar-ketir. Banyak orang tak pernah pikir di depan. Sehingga suka-sukanya untuk tidak menghargai orang. Saya pada waktu dapat firman ini, saya merenung dan berkata kepada diri saya, selama ini mungkin saya sering anggap remeh kepada orang yang menganggap orang lebih hebat, dirinya lebih hebat. Tapi malam ini Tuhan katakan, belajarlah untuk lebih rendah hati melihat orang, apapun kelakuannya, apapun perbuatannya. Saya pernah berkata kepada seseorang, saya nggak mau menyebut nama, tidak akan ada lagi yang baik dari hidupnya ini. Dan pada saat saya sudah berkata itu dan meyakini itu, tapi Tuhan katakan, masih ada yang baik. Bahkan dia sekarang lebih baik. Saudaraku, sebelum titik nadir yang terakhir, napas yang terakhir, jangan pernah kita anggap remeh kepada orang. Siapa tahu di detik-detik proklamasi hidupnya itu, ia seperti pencuri di salib itu, menyerahkan dirinya, mengakui dirinya padanya, dan besok kita lihat ada di surga, sementara kita berkata, ini orang nggak mungkin. Bukankah itu hal yang paling menyakitkan besok? Pada saat Yesus datang kedua kalinya. Kita yang anggap hina orang, anggap rendah, anggap sepele, tapi itu yang ada di sana. Sementara kita menganggap sudah yakin, sudah beragama, sudah yakin, tapi nyatanya tidak ada di sana. Itu hal yang sangat menyakitkan. Makanya sebelum berakhir napas, jangan pernah kita mengambil keputusan orang lain. Karena hanya dia yang bisa memutuskan untuk dirinya di dunia ini dan di dunia baru nanti. Jangan suka kita menghina atau menjudge orang lain. Kenapa? Kita tidak tahu besok dia, jangan-jangan orang yang lebih hebat daripada kita ini. Ada yang tahu. Presiden kita nggak pernah mimpi dia jadi apa? Jadi presiden, nggak pernah. Tapi pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan melakukan itu, semua orang menganggap nggak ada apa-apanya. Padahal orang yang menganggap tidak ada apa-apanya itu lebih bodoh, jauh di bawahnya. Kenapa? Dia nggak ada kesempatan kok. Bukankah orang yang paling banyak mengkritik itu nggak mampu? Emang nggak mampu, kalau yang mampu dari situ, bukan dia di situ. Tapi seringkali kita mengatakan, wah ini karena begini. Mau entah apapun alasan dia bisa di situ. Kita tidak bisa, lebih baguslah mengakui. Akan apa? Kelebihan orang lain. Jangan pernah menghina atau menghakimi orang lain. Saya mau sebutkan kalimat ini. Kita tidak akan pernah tiba di tujuan yang kita inginkan sendirian. Tetapi kita butuh orang lain menuntun kita supaya kita ada di sana. Kita butuh orang lain, saudara. Mungkin karunia dia 1, kita 10. Tapi ingat, Tuhan butuh dia, saya juga butuh dia. Mungkin kita rasa masih bisa, tapi saudaraku, ada saatnya besok kita butuh dia. Maka Yesus katakan, masih ada yang baik dari tengah-tengah orang yang buruk. Nazaret yang dianggap kota buruk itu. Jika kita ingin merasa bahagia, berikanlah nilai tambah kepada orang lain. Saya mau ulangi kalimat ini. Jika kita ingin lebih bahagia ke depan, berikanlah nilai tambah kepada orang lain.
bukan kita mengurangi nilai orang lain. Ada banyak guru-guru mengurangi nilai anaknya yang seharusnya dia dapat dan memberikan kepada orang yang tidak pantas menerimanya. Dan saya melihat banyak hal-hal yang seperti itu. Pada waktu dia sudah tua, kurang dihargai orang. Kenapa? Karena ia tidak memberikan nilai tambah, bahkan mengurangi nilai yang seharusnya bisa diraih akan anak didiknya. Sebelum kita mengambil doa untuk malam ini, saya mau mengingatkan kita dua hal. Bukankah Henok itu, sudah tahu dari keturunan siapa itu Henok? Pernah dengar? Saya juga baru setelah menyelidiki firman ini saya tahu. Sudah tahu dari keturunan siapa itu Henok? Dalam Kejadian 25 ayat 4, Henok itu adalah keturunan daripada Keturah. Sudah tahu itu Keturah siapa? Gundiknya Abraham. Dari anaknya Medan. Saya setelah dapat ini saya bilang, wah, nama Medan ini rumah yang top juga. Ini bukan hanya di dunia, di Alkitab juga top juga ini Medan, saya pikir. Saya ketawa geliuk terus. Wah, Medan. Aku sekarang kalau dibilang Medan, banggalah. Kenapa? Nama Medan itu juga ada di Alkitab. Dan dia adalah anak daripada keturunan Medan, anak daripada Keturah. Bayangkan, ini keturunan ini nih, nggak benar nih. Tapi saudaraku, dia yang duluan di surga, anak keturunan daripada Keturah ini. Yang lain di mana? Masih di bawah tanah, saudara. Jangan anggap remeh kepada orang-orang yang hina, kita anggap hina. Saya betul-betul tertegur dalam hati saya. Kenapa sampai bisa Tuhan mengizinkan dari keturunan gundiknya Abraham, bapak orang percaya ini, Henok yang ada di surga. Itu membuktikan bahwa Tuhan mengasihi. Dan kalau Tuhan mengasihi mereka, kita juga perlu belajar untuk mengasihi seperti itu. Kota Sodom dalam Kejadian 18 tidak akan dibinasakan pada waktu ada di sana perbincangan dengan Tuhan. Kalau 50 masih kau tidak. Bagaimana kalau 40 Tuhan? Tidak juga. Bagaimana kalau 30? Tidak juga. Bagaimana kalau 10 Tuhan? Enggak juga. Kalau ada 10 pun di Sodom dan Gomora tidak dibinasakan. Dari sekian banyak. Jadi berapa dong? Hanya satu keluarga. Itu pun dipaksa oleh malaikat keluar. Dan satu masih gagal dalam perjalanan. Kota yang dianggap paling kotor, paling bejat itu, masih ada yang baik di sana, saudara. Sejahat-jahat orang, hari ini kita mau belajar. Masih ada yang baik di sana. Hanya barangkali belum muncul nanti waktunya. Dan kita belajar untuk tetap memberikan nilai tambah kepada setiap orang yang kita jumpai. 2022 ini, di masa-masa yang sulit ini, biarlah kita memberikan nilai tambah kepada siapapun dalam pelayanan ini. Apapun yang kita dapat, kalau kita bagikan pengalaman, biarlah itu memberikan nilai tambah, bukan mau mengejek atau menganggap remeh. Dan kita belajar dari Nathanael, tidak ada kepura-puraan. Dia betul-betul meyakini Tuhan. Dan untuk menjadikan kita, anak-anak Tuhan, seperti Nathanael di dalam masa-masa akhir zaman ini, saya mau menyimpulkan 7 hal. Yang pertama, jagalah percakapan batin kita, karena disitulah roh Tuhan selalu bekerja. Jangan suka berdebat melawan batin kita, kemana roh Tuhan bekerja kepada kita. Tapi belajarlah untuk peka mendengarkan. Jangan percakapkan di batin kita hal-hal yang nggak perlu, yang tidak baik. Yang kedua, berhentilah membandingkan diri kita dengan orang lain. Pada waktu Yesus katakan, Nathanael adalah orang Israel yang asli. Filipus hanya diam. Dia tidak katakan, kenapa hanya dia? Tidak, dia hanya diam. Artinya apa? Dia menerima apa yang Tuhan katakan.
Tidak perlu bandingkan. Aku yang panggil Nathanael, kok dia yang asli, saya enggak? Filipus hanya diam. Itu menjadi teguran juga kepadanya. Yang ketiga, marilah kita bergerak sebagai pelayan dan umat Tuhan, melampaui keyakinan yang kita miliki, yang mungkin selama ini membatasi kita. Ada keyakinan-keyakinan kita membatasi kita. Sulit untuk maju. Mungkin kita katakan, ya, yakin sih bisa. Tapi, banyak tapinya, akhirnya ini menjadi pengikat yang membuat kita. Jangan pernah kita membiarkan itu lagi. Biarkan kita bergerak. Yang keempat, berilah selalu nilai tambah kepada orang banyak, terutama kepada orang yang kita tidak suka. Kenapa? Karena Tuhan juga setiap hari memberikan nilai tambah kepada kita. Kalau saya selalu katakan begini, kalau saya tidak bisa menolong orang, jangan menambah beban orang. Yang kelima, lakukanlah yang benar, sekalipun itu sulit. Ya sudah begini, dia sudah begini. Lebih bagus lakukanlah, sekalipun itu kecil, daripada kita untuk berkata, stop, enough is enough. Yesus tidak pernah berkata begitu. Pada waktu kita sering dan selalu atau banyak kali tidak setuju dengan dia. Tapi dia selalu masih memberi kesempatan. Dia masih berikan kesempatan. Dia masih berikan kesempatan. Lakukanlah tetap yang benar dan yang baik. Walaupun itu sulit kita lakukan. Yang keenam, bersikaplah bertanggung jawab atas kehidupan kita. Karena kita yang menentukan hidup kita di bumi ini baik dan di surga nanti. Yang terakhir, ingatlah rancangan Yesus itu untuk kita adalah menjadikan kita menjadi manusia yang lebih bermakna di akhir zaman ini. Dan Nathanael memberikan inspirasi kepada kita bahwa ia adalah orang yang tulus, tidak pura-pura. Dia asli, dia sejati. Sekali dipanggil, dia ikut. Tuhan memanggil kita pelayan-pelayan Tuhan di dalam segala keterbatasan, dalam segala ketidakmampuan. Tapi marilah kita tetap menghormati, menerima panggilan Tuhan itu. Apapun yang boleh kita perbuat. Tuhan tidak meminta lebih daripada apa yang kita perbuat. Dia memanggil kita apa yang boleh kita perbuat. Dan kita lakukan yang benar, walaupun itu sulit, kita kerjakan. Sebelum kita berdoa, saya menanyakan dua hal ini kepada kita. Sebagai pelayan-pelayan di Mount Carmel Ministry Indonesia, mungkin banyak hal yang kita tidak suka, bahkan tidak menyenangkan. Tapi tetaplah melayani. Karena Anda melayani Tuhan yang melayanimu, melayani kita setiap hari, tanpa mengharapkan balas jasa dari kita. Yang kedua, melayanilah seperti Nathanael. Tidak ada maunya, tapi melayani tanpa kepalsuan. Dia hanya melayani karena Tuhan memanggil dia untuk menjadi pelayan. Mari kita meminta Roh Tuhan agar pelayanan kita sepanjang tahun ke depan, besok di ibadah raya, pelayanan yang sungguh-sungguh, memang itu yang kita berdoa kepada umat, kita berdoa kepada pelayan, kita doakan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sebagai kewajiban, tapi kesungguhan hati kita, karena itulah yang ada di dalam diri kita. Tuhan memberkati kita menjadi pelayan-pelayan yang lebih baik, anak-anak Tuhan yang lebih baik, yang semakin murni dari hari ke hari, dan yang semakin mencintai Tuhan, seperti Tuhan terus mencintai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih dan terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Di tengah kota yang kecil, bahkan desa yang kecil, Nazaret, Nathanael berkata, apa mungkin ada yang baik? Karena ia belum mengerti. Tetapi setelah ia melihat Yesus, dia baru mengerti. Masih ada bisa muncul, bukan hanya yang baik. Bahkan Yesus juru selamat itu dari Nazaret. Di tengah-tengah kota besar ini Tuhan,
kami rindu Engkau menolong kami, memunculkan kami hari lepas hari. Sepanjang sisa hidup kami, boleh seperti Engkau di tengah-tengah yang tidak baik. Melayani seperti Engkau, sekalipun menerima hasil yang tidak baik, respon yang tidak baik. Bapa, kami berdoa supaya urapan-Mu turun atas kami sebagai pelayan-pelayan, sebagai umat Tuhan. Sehingga dalam menyikapi, menjalani hidup di masa-masa yang sulit ini, kami tetap boleh seperti Nathanael, berlaku baik, walau yang kami terima tidak baik. Berlaku, mengasihi, walaupun masih dibenci. Berlaku memberkati, walaupun diomelin. Kami rindu Tuhan, Engkau ubah kami lewat firman ini. Dan biarlah oleh firman ini akan muncul lagi dari pelayanan Mount Carmel Ministry Indonesia ini hal-hal yang lebih baik dalam setiap diri kami umat-Mu, dari anak-anak hingga orang tua, karena Engkau yang tetap ada di dalam diri kami. Dan apa yang Kau janjikan, izinkan kami Tuhan, oleh iman yang Kau lihat, oleh hati kami yang apa adanya ini, akan melihat perkara-perkara yang lebih besar ke depan, membuktikan Engkau segera datang, dan kami akan Engkau tuntut tiba setia sampai Engkau datang. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh umat-Mu, pelayan-pelayan-Mu, seluruh program pekerjaan yang kami sudah sepakati. Dan biarlah Tuhan hari lepas hari, mungkin ada hal-hal yang kami tidak lihat, Engkau perlihatkan untuk kami kerjakan, untuk kami lakukan, supaya hidup kami ini menjadi hidup yang lebih bermakna lagi oleh karena pertolongan-Mu dan rancangan-Mu jadi atas kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan Allah yang baik, yang selalu menopang kita. Kita bersyukur atas kekuatan firman dan jamahan yang sudah boleh menjadi bagian kita. Mari kita bertekad untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan yang akan selalu melayakkan kita berjalan bersama Dia. Terima kasih kita ucapkan kepada gembala kita, Pendeta JSM Sagala. Biarlah kita tetap berdoa buat hamba Tuhan ini, sehingga dipertambah-tambahkan segala sesuatu. Marifat surga, pengajaran, pewahyuan, bahkan keluarga diperlengkapi menjadi berkat buat kita. Amin. Baik saudara-saudara, waktunya kita akan memasuki jam berdoa kita. Kita akan memohon dengan kesungguhan hati kita urapan Tuhan, agar besok di dalam ibadah yang akan kita lakukan, kita boleh dilayakkan berdiri menghadap tahtanya yang kudus. Kita boleh diubahkan, kita boleh mendapatkan urapan terlebih dahulu, sehingga kita boleh berdiri mewakili Tuhan menjadi berkat dan sentuhan yang baru buat semua anggota jemaat kita, bahkan para tamu-tamu. Jangan lupa, tolong doakan besok ibadah kita secara keseluruhan. Mulai dari persiapan, para pelayan, hamba Tuhan yang akan bawakan firman, peralatan yang akan kita gunakan, bahkan apapun yang bersinergis dengan ibadah kita. Kita berdoa, Tuhan boleh lingkupi kita semua, Dia pakai kita, boleh menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Saudaraku, mungkin masih banyak sahabat-sahabat kita yang masih dalam keadaan sakit penyakit. Kita berdoa agar Tuhan memberikan kemurahan dan pertolongan, memberikan kesembuhan kepada mereka. Kita juga berdoa buat anggota-anggota dan para tamu-tamu yang boleh selalu menghadiri ibadah di mana kita boleh menghadap Tuhan, sehingga mereka pun boleh merasakan hal yang sama. Mereka boleh datang untuk meninggikan nama Tuhan. Dan jangan lupa kita tetap berdoa buat negara dan pemerintahan kita, buat seluruh kepala negara dan seluruh jajarannya sampai ke bawah. Dan bahkan saudara-saudara, seperti biasa, bila mana di dalam jam berdoa kita nanti Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk mendoakan sesuatu hal, sampaikanlah kepada Tuhan permohonan. Sampaikan kepada Tuhan apa hal yang engkau perlu bawa doakan. Biarlah itu boleh menjadi kemurahan buat Tuhan
Dan Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk kita boleh kuat di hadapan Dia. Baik, untuk yang berdoa, saya mohon satu orang pendoa kita. Kami mohon dengan hormat Bapak Daniel Nur Ahmad yang akan berdoa buat kita menjadi pendoa kita. Dan kita akan sama-sama menyatukan hati dan iman kita. Kita angkat doa kita. Dan sebelum kita angkat doa kita, mari kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian yang mengatakan, hanya Engkaulah Tuhan yang boleh menjadi penolong kami. Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita angkat kembali pujian ini dari awal bersama. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, pertolonganmu. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu Tuhan. Kini mataku
Katakan sekali lagi, kini mataku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudaraku, mari kita bersatu dalam roh untuk berdoa. Ya Bapa, kami datang kepadamu mewakili saudara-saudaraku, jemaat Mount Carmel Indonesia, khususnya para pelayan-Mu yang besok hendak melakukan perhelatan akbar di hari Sabat-Mu. Ya Bapa, kami hendak memanjatkan puja puji syukur atas kasih karunia dan berkat pemeliharaan serta perlindungan Bapa yang sempurna yang tercurah kepada kami semua, sehingga kami berada di dalam keadaan tidak kurang satu apa. Bapa, kami memanjatkan doa agar Bapa memberikan kekuatan rohani untuk melayani-Mu besok. Dan kami mengharapkan kehadiran-Mu di dalam ibadah raya kami besok, ya Bapa. Karena kehadiran-Mu memberikan bukti bahwa Bapa berkenan terhadap apa yang kami lakukan, memuliakan Engkau. Bukan hanya itu saja ya Bapa. Kehadiran-Mu akan mentahirkan kami semua. Para pelayan-Mu, semua peralatan, internet, apapun yang kita gunakan di dalam kebaktian kami besok. Kami percaya Engkau akan juga mengimpartasikan kekudusan-Mu kepada kami semua. Harapan kami tentu perhelatan akbar besok sesuai dengan harapan kami, menyenangkan hati Bapa. Bapa, kami juga hendak menyerahkan seluruh pergumulan jemaat-jemaat-Mu ke tangan-Mu. Karena Engkaulah yang tahu apa yang terbaik bagi jemaat-Mu. Kami mengandalkan Engkau dan menaruh semua harapan kami hanya kepada-Mu. Ya Bapa, lawatlah jemaat-Mu yang ada di Mount Carmel ini, kami semua, agar kami boleh Engkau selamatkan. Sesuai dengan rencana-Mu, kami adalah orang-orang yang Engkau cintai, yang Engkau sayangi. Yang diharapkan semuanya selamat masuk dalam kerajaan surga-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Bapa akan menggenapi janjinya. Kami juga berdoa dan bersyukur atas anugerah tanah air Indonesia yang kami cintai. Saat ini Bapa, kami bangsa Indonesia sedang bersatu padu membangun untuk masa depan yang lebih baik, menjadi mercusuar dunia, menghilangkan semua rivalitas,
bersatu dan berkolaborasi untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia di dunia ini. Saat ini Presiden kami Bapak Joko Widodo menjadi presiden dari negara-negara besar itu. Kiranya Engkau juga akan membimbingnya, memberikan hikmat makrifat surga kepadanya, sehingga kepemimpinannya dalam G20 membawa bukan hanya Indonesia, tapi dunia ini penuh damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami percaya Bapak memperhatikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memampukan kita, menguatkan kita. Baik saudara-saudara, terima kasih Bapak Nur Ahmad yang sudah boleh menjadi pendoa kita. Mari kita waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan angkat pujian, hanya Tuhan yang layak kita puji dan kita tinggikan. Mari kita angkat pujian ini sebagai penutup ibadah kita. Dan doa penutup sekaligus doa berkat kita kembali serahkan kepada gembala kita, Pendeta Sagala. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Katakan Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sama sekali lagi katakan, di hadapan Tuhan layak dipuji disembah.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau menyampaikan isi hati-Mu kepada kami, supaya kami belajar seperti Engkau, seperti Nathanael, untuk menjadi pengikut Tuhan yang sesungguhnya hari ini ke depan. Kami juga kembali sekali lagi memohon doa berkat-Mu atas pelayanan ibadah raya kami besok, agar Tuhan mengkhususkan semua pelayan-pelayan-Mu dengan urapan-Mu yang berlipat ganda malam ini, sehingga semua kami berdiri mewakili Tuhan, meninggikan nama-Mu, dan mengajak di dalam roh dan kebenaran-Mu seluruh umat-Mu datang memuji Engkau, menyembah-Mu, dan berbakti untuk-Mu. Kasih karunia Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus-Nya turun atas kita, turun atas umat-Nya, turun atas pelayanan kita besok, bahkan turun atas setiap orang yang sedang menderita sakit. Biarkan berkat sahabat ini boleh menjadi milik kami bersama Tuhan, agar mereka juga menikmati dan melihat perbuatan-Mu yang ajaib itu. Haleluya. Amin. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, mari kita beri kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan Allah kita yang maha tinggi. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas urapan dan jamahannya. Kita percaya Tuhan sudah mengurapi dan menguatkan kita. Mari saudaraku, malam hari ini kita boleh istirahat untuk bersiap. Besok kita boleh hadir di ibadah kita untuk berdiri melayani Dia yang Maha Kudus, dan Tuhan akan memampukan kita. Dari studio MCMI Cibubur Jakarta Timur, kami semua pelayan yang melayani, kerabat kerja serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita, atas kehadiran dan segala topangan doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada malam hari ini, diberikan istirahat nyenyak. Selamat Sabat, selamat malam, Shalom.